RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yo, tinggal di mana? Tetap Pak Ji, Ji? di Bogor, di Bogor. Gunung Batu situ Pak Ji. Oh iya, coba cerita gimana ceritanya sampai ke RDAY, Bos? Alhamdulillah dengan bimbingan Allah ya, kita diberi kesempatan bisa bertemu Pak Haji ini, alhamdulillah. Jadi saya merasakan banyak hal yang banyak berubah, yang harus dirubah. Selama hidup saya ini rasanya belum pernah dilakukan sama saya sendiri gitu Pak Haji. Jadi banyak dari testimoni bapak-bapak orang-orang yang lain itu banyak yang berhasil. Nah, saya juga sebenarnya masih ada masalah, jadi ya maklum lah, dari hari ke hari, tahun ke tahun tuh berbeda satu sama lain. Jadi waktu dulu mungkin banyak yang mau, saya masih belum lepas. Nah sekarang mau jual apa? Jual tanah Pak Ji. Mau jual tanah? Iya betul Pak Ji. Oh di mana? Di Serang. Oh iya. Di Serang Banten. Oh gitu. iya. Kadang-kadang di sana tuh ada kadang-kadang orang yang iseng gitu supaya nggak kebeli sama orang, mereka dikasih ya biasalah air segala macam lah gitu. Jadi nah sekarang nih saya mau jual lepas, ya saya mengamalkan ilmu Pak Haji sesuai dengan yang sudah diajarkan dalam YouTube, dengan tahajud, mandi malam, tahajud, kemudian baca Quran dan juga sholat sunat. Jadi yang sudah saya laksanakan. Nah cuman ini istri masih belum, jadi masih belum ikut nih Pak Haji nih. Jadi mohon doanya barangkali. Belum ikut gimana? Belum ikut melaksanakannya. Oh gitu, iya nggak apa-apa, Bapak aja Pak. Pak, baca Quran satu hari 12 juz, 12 apa? 12 juz, satu hari 12 juz, itu istri saya Pak. Hebat ya. Ya, saya nggak sempet. Ya gimana pulang malam, udah capek, saya nggak bisa. Istri saya baca 12 juz. Akhirnya istri saya dapat bonus dari Allah, berangkat umroh gratis, berangkat haji visa furodah 2025 kemarin, travelnya maktur, bayarnya 1 M, bisnis, tiketnya bisnis, pesawatnya Garuda, gratis. Dari siapa? Saya. Jadi ada tamu saya yang cair 100 miliar. Saya dikasih duit sama tamu saya, Pak Haji. Alhamdulillah ilmunya Pak Haji saya cair 100 miliar. Buat Pak Haji saya kasih 5 miliar. Ya udah saya kasih ke anak saya yang nomor 3 Fauji. Saya kasih sama istri saya. Berangkat dah lo umroh gratis. Nih ada tamu RDA yang hajatnya terkabul. Bener Pak? Iya. Setelah saya pelajarin, oh dia baca Quran tiap malam. Nah tinggal bapak sama ibu aja siapa yang mau baca. Misalkan bapak ya udah ibu nggak usah. Bu, Pak maaf ya. Kalau duaan gantian maksudnya 12 juz tuh berdua gitu. Oh nggak boleh Bu, mesti masing-masing. Istri saya bilang mah baca Qurannya 6-6 aja mah. Ngapain? Orang besok kalau gua mati aja lu nggak mau ikut dikubur. Besok kalau gue mati ini gue dikubur. Amit-amit jebang bayi kata istri saya. Lu gak bakal mau nemenin gue di dalam kuburan. Lu pasti pulang. Oh iya bener juga ya. Jadi kita baca masing-masing Pak. Iya. Jadi kalau bapak nih, ibu kan mati dikubur. Apa bapak mau nemenin ibu dikubur hidup-hidup? Jawab. Gak mau Bu. Jadi ibu siksa kubur. Jadi ibu harus baca Quran sendiri. Kayak sedekah nih Bu. Saya sedekah sendiri subuh. Istri saya sedekah sendiri subuh. Jumat barokah. Saya sedekah sendiri. Istri saya sedekah sendiri. Iya. Pak, ibu saya tiap hari nyiapin makanan buat anak yatim. Ibu saya usianya 83 tahun. Atau 84. Tapi mobilnya mau tahu ibu saya. Velfire terbaru. NIK 2025. Mobilnya Fortuner NIK 2025 GR 2800. Usianya udah tua tapi keren Pak.
Apa yang dilakukan sama dia? Sedekah nggak boleh bolong. Ya. Jumat Barokah. Dia tuh juara 1 kalau suruh motong sapi. Kan dulu saya sakit 6 Ya. bulan. Ya. Masuk ICU 2 bulan. Apa yang dilakukan sama ibu saya? Potong sapi. Berapa? 9 ekor. Iya. 9 ekor. Ini saksinya. Sembelihin, Pak. Iya, iya. Kok gitu Pak Haji? Ya karena kan di medsos banyak yang julid sama saya. Iya. Katanya ilmu aliran sesat. Padahal kan saya ngajarin bagus. Suruh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi kan namanya setan kan begitu. Kita ini lagi lagi berantem sama setan, Pak. Iya, Kok iya. setan, Pak Haji? Karena setan tidak mau kita berangkat umroh. Oh, gitu. Setan tidak mau kita baca Quran. Iya. Nggak mau, Bu. Nggak mau setan. Makanya kalau ibu nggak mendukung saya, ibu saya anggap setan. Kok gitu Pak Haji? Jadi setan nggak mau, Bu, kita tahajud nggak mau. Iya. Nggak mau. Makanya kan kita ngajarin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Apa katanya medsos? Aliran sesat. Oh setan, gue bilang. Orang kita ngajarin bagus-bagus kok. Iya. Kedua nih Bu. Saya ngajarin sedekah subuh sebelum asar. Supaya apa? Habis asar. Biar apa? Biar kita nyolong waktu. Jadi kalau tahajud kan jam 00. Kalau belum kenal RDI tahajud jam berapa? Jam 4. Setengah 4. Nah karena kita lagi punya hajat ya di awal waktu dong. Jam 00. Nah sedekah subuh juga habis asar. Betul. Atau sebelum maghrib. Iya. Atau sebelum tidur. Iya. Di awal sebelum tidur. Seperti kayak kita lebaran. Besok pagi lebaran Idul Fitri. Hari ini kan kita udah beduk tuh. Dung 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 dung. Allahu Akbar. Allah udah tidur. Iya. Besok pagi sholat Id Idul Fitri. Iya. Hari ini kita ngapain nih sore-sore ini habis asar? Habis sholat asar. Nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara. Iya. Betul gak? Betul. Apa bapak dan ibu nganterin nasi rantangnya nanti habis sholat Id? Udah kelewat. Udah lewat. Ini enggak sedekah subuh habis sholat subuh. Malaikatnya udah pergi, udah kabur, udah naik ke atas. Iya, iya. Jadi ibu sedekahnya di awal waktu. Habis sholat asar atau sebelum azan maghrib. Atau sebelum tidur. Jadi bapak dan ibu tidur berselimut dengan sedekah. Amin. Contoh nih Pak. Iya. Kalau aja tanggal 30 September. Tanggal 30 September tahun 1965. Kita pada sedekah subuh habis maghrib. Ada gak tuh penculikan PKI? Gak ada. Tapi kan kita gak sedekah makanya diculik sama PKI. Kenapa? Karena tolak balanya gak ada. Iya, iya. Jadi sedekahnya di awal waktu. Bapak dulu asli mana? Tinggal di mana? Saya asli Bogor, Pak. Bogor. Ibu? Sama. Nah, Bu, saya orang Jawa. Zaman dulu saya kecil, itu setiap habis asar, nenek saya, orang tua saya, itu nyiapin beras 1 genggam di depan pintu, namanya beras jimpitan. Kalau di Bogor beras apa? Perlek, ya. Sekarang udah nggak ada. Iya, betul. Buat apa Pak Bu? Zaman dulu buat tolak bala. Makanya orang zaman dulu nggak ada tuh ditagih-tagih debt collector. Iya. Kok nggak ada Pak Haji? Orang pakai tolak balanya beras. Kalau sekarang coba debt collector tiap hari ngebel mulu, apalagi pinjol ngebel mulu. Kok gitu Pak Haji? Nggak ada tolak balanya. Iya. Nah coba Ibu, karena sekarang udah modern ya jangan pakai beras lah, pakai duit. Iya. Mau berapa? Mau 50.000 kek? Mau 100.000 kek? Iya. Nah sedekah, namanya tolak bala. Saya itu untuk sedekah Subuh. subuh itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Jadi biasanya si asar, pada asar saya sudah laksanakan. Kalau nggak ada asar biasanya sebelum sholat tahajud saya panggil tuh satpam saya 2 orang datang. Nih saya bilang saya mau sedekah nih, saya bilang sedekah subuh 2 kan itu. Kemudian untuk Jumat Barokah alhamdulillah sudah 3 kali barangkali ya. Iya. Orang sudah matanya udah melihatnya lain gitu Pak Haji. Alhamdulillah gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi maksud saya budaya saya sebagai pribadi itu sudah berubah gitu loh.
saya udah biasanya seperti Pak Haji bilang, saya biasa 3:30 atau jam 3 gitu saya bangun untuk tahajud tuh. Sekarang tuh jam 12 teng udah nggak pakai alarm lagi. Iya, udah Duluan biasa. saya daripada alarm gitu loh, sudah habitatnya sudah berubah gitu. Iya, udah biasaan. Iya, saya kebetulan lagi ini juga belajar. Pakai mic deketin, Bos. Nah. Saya kebetulan bagi belajar tahsin juga, tahfidz Quran. Jadi sesudah saya sholat untuk tolak bala itu, kemudian tahajud, kemudian sholat witir. Iya. Saya melaksanakan itu baca Quran. Biasanya dapat satu juz ya, saya satu malam itu. Jadi alhamdulillah ini udah 9 hari lebih kali ya. Saya udah lebih dari hampir 20 juz barangkali ini. Saya udah siapin, nggak sedikit lagi untuk menghatam gitu. Ya, alhamdulillah seumur hidup belum pernah seperti itu. Saya itu. Karena Pak Haji ini RDA ini saya dipaksa gitu loh. Tapi ya habitatnya itu ya akan berubah sendiri. Yang tadinya ngantuk-ngantuk biasanya saya biasa tidur jam 8 itu. Kadang-kadang ada tamu gitu kan, ada saudara jam 10, jam 11 baru tidur. Nanti jam 12 udah bangun lagi, udah mandi. Tapi nggak ngantuk-ngantuk tuh kayak gitu tuh. Jadi subuh tuh salat subuh biasa gitu. Seperti itu. Jadi saya ini sekarang kegiatan, dulu saya pegawai swasta, Pak Haji, jadi di pabrik farmasi. Nah sekarang ini saya sebagai konsultan pabrik farmasi, seperti itu gitu loh. Jadi saya bantu teman yang lagi ngerjain pabrik, ya kadang-kadang kalau lagi mau ya datang, kalau lagi pengen istirahat ya istirahat, seperti itu Pak Haji. Kayak begitu saya aktivitas. Jadi sebenarnya sih saya kesini tuh ada dua keinginan dan dua permasalahan. Jadi satu, saya pengen ngejual tanah itu yang seperti di Serang itu, di Drangon Tak-Takan itu. Yang kedua ini proyek saya ini macet. Jadi mereka sudah invest mungkin sekitar 10-15 M gitu. Jadi belum ada investor yang masuk lagi nih. Saya ini bingung, barangkali ada pemikiran wawasan lagi dari Pak Haji barangkali. Ada dong Bos, ntar saya ajarin. Untuk membantu teman saya itu gitu loh. Barangkali kan seperti Bapak bilang, jadi kalau kita tukang kayu itu biasanya nggak punya rumah. Atau yang biasa yang itu tuh nggak punya, ya seperti saya itu, ya saya cuma tukang aja, tukang bikin pabrik saya nih. Saya udah bikin pabrik farmasi 6 pabrik gitu Pak. Alhamdulillah itu. Jadi barangkali itu bisa membantu. Saya sih, niat saya, ikhtiar saya, bangun pabrik itu bisa menghidupi banyak orang sekelilingnya gitu loh Pak. Boleh, ntar diajarin Bos. Iya. Ntar saya ajarin. Itu keinginan saya sih gitu loh, selain ya menghidupi keluarga, anak barangkali ya, mantu, istri segala macam gitu. Jadi supaya sekeliling masyarakat di situ juga kebagian kehidupannya. Dengan seperti itu gitu Pak Haji. Boleh. Harapan saya sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan dua-duanya bisa jangan mudah-mudahan, pasti. Pasti. Iya. Nggak boleh mudah-mudahan. Pasti dua-duanya bisa kejangkau. Yang untuk penjualan untuk tanah juga, ya untuk ini bisa dibergerakkan lagi roda pembangunannya. Saya harapkan seperti itu gitu Pak Haji. Cuman caranya ini yang saya yang tanah ini sudah saya hadorotin, barangkali sudah saya kirim juga setiap hari, saya hadorotin seperti itu. Nah yang pabrik ini sebenarnya dua-duanya saya sih, cuman hati saya tuh untuk urusan saya dulu gitu loh, supaya selesai gitu loh. Supaya anak-anak bisa naik haji apa segala macam, itu kehidupan akhirat mereka bisa terjangkau, menggugurkan kewajiban mereka gitu loh. Iya. Seperti itu Pak Haji itu. Boleh. Harapan saya. Bapak tahu gak kenapa hajat Bapak lemot? Karena Bapak hobinya sama ibu julid sama gibah. Nah, julid sama gibah. Julid sama diri sendiri, julid sama manusia, julid sama Allah. Terangin, kenapa dia julidnya sama siapa aja? Coba contohin. Lo tuh juara 1 kalau julid sama gibah. Iya, termasuk yang tadi, yang menjadi proyeknya terhambat Pak Haji. Dia kan offset Pak Haji. Jadi Tuhan kecil tadi itu pengen membantu masyarakat sekitar untuk biar punya penghidupan, ya, penghasilan. Penghasilan, betul. Jual rumah, jual tanah supaya bisa memberangkatkan anak istri umroh
haji. Iya. Nah, itu yang ilmunya Pak Haji kita yang tidak boleh. Itu istilahnya Pak Haji kita menjadi Tuhan kecil. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kalau kita ucapkan rencana itu, kita dihambat oleh setan. Setan, ya. Iya tadi Pak Haji katakan yang menghambat itu adalah setan. Jadi jangan diucap. Jadi berbuat ya sudah. Lillah aja. Berbuat saja, mau jalani proyek ya jalani, jual rumah ya udah, niatnya hajatnya jual laku, yakin pasti laku. Nah, datangi tanahnya, ucapkan, rawat tanahnya, dibersih-bersihin, terus dijual. Iya. Tapi tanpa harus offset karena uangnya belum Ada. kepegang. Iya. Proyek nggak usah ucap-ucap ini itu. Proyeknya juga belum jalan. Bahkan pembangunannya juga belum Benar. jalan. Benar. Udah jalani saja. Kenapa seperti itu? Karena satu tadi jadi Tuhan kecil. Yang kedua karena yang ditekankan Pak Haji yang dua hal tadi. Kenapa yang paling dominan itu yang harus dihindari adalah ghibah. Ghibah itu ngobrol suami istri membicarakan tentang proyek. Iya. Ngobrol sama suami istri bicarakan tentang anak. Gimana ya anak kita kok? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh. Ngobrol suami istri bicarakan tentang tetangga. Iya. Tentang besan. Tentang menantu. Udah. Hindari itu. Ya. Hindari. Karena itu Apalagi kalau kejelekan kita gitu ya. membicarakannya itu ya emang jelek, tapi ngapain harus dibicarakan? Karena kalau kita membicarakan yang jelek tentang orang, benar jeleknya itu namanya ghibah. Tapi kalau yang kita bicarakan itu ternyata salah, namanya Fitnah. Nah, ghibah itu kata Nabi seperti kita makan bangkai saudara kita. Dan orang yang kita omongin dosanya, energi negatifnya ketarik ke Bapak. Ya. Energi positif Bapak, pahala Bapak ketarik ke orang yang kita obrolin. Sehingga amalan ibadah yang sudah Bapak jalankan secara maksimal, optimal, sempurna, nilainya Kosong, ya. kosong, ketarik. Kalau yang dibicarakan kebaikan itu gimana? Iya. Iya, diobrolin itu sama, Oh, kebaikan, iya enggak usah. Oh. Bicarakan. Nanti mesti akan diganggu oleh setan. Iya itu baik, tapi kan, gitu lama-lama. Itu yang ghibah. Yang lebih dahsyat lagi yang Pak Haji tekankan itu apa? Yang julid. Julid itu nyinyir. Nyinyir itu sinis. Bahasanya. Sinis. Ya, yang dibicarakan walaupun dia berbuat baik, yang kita ungkit adalah jeleknya. Iya. Tetangganya beli mobil baru. Alhamdulillah. Itu tidak iri sebetulnya, cuma julid itu beli mobil baru. Paling yang ngangsur. Kredit paling. Bangun rumah komen negatif. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh komen sembarangan. Nah, itu yang kita dengan orang lain bicara dan membicarakan orang. Bisa jadi ibu bapak tidak bicara sama bapak, tidak bicara sama ibu, bicara dengan diri sendiri. Gerutu sendiri. Ngomong sendiri. Gimana? Pak Jimargo itu gimana itu? Ngobrol negatifnya keluar tentang Pak Jimargo. Walaupun tidak ngomong dengan lawan bicara, tapi ngomongin.
Lah yang lebih dahsyatnya lagi, kita di samping ngomongin orang bersama teman, tapi kita bisa ngomongin orang dengan diri sendiri, bahkan dengan diri sendiri, gerutunya yang berbahaya itu kita gerutunya kepada Allah. Ghibah, julid kepada Allah. Itu yang berbahaya. Kalau saja Bapak Ibu ngobrolin tentang Pak Haji Marko, suatu saat ada yang cerita, Pak Haji Marko dengar, kira-kira marah ya Pak Haji Marko ya? Iya. Marah. Marah banget. Apain tuh ngomongnya? Nah, apalagi kalau kita julidnya ngomong tentang ibadah kita yang belum dibalas-balas oleh Allah. Menghina Allah. Jadi Apa? mendahului Membicarakan bahwa saya ini sudah ibadah. Tapi Allah ini kok gimana kok enggak dikabulkan hajat-hajat saya. Ini Allah gimana ya? Allah kok enggak adil ya? Ini tetangga bangun terus, mobilnya baru terus, saya kok enggak gimana Allah? Gue banget dong. Mobil gue diomongin tetangga. Sekarang ngomongin tetangga gue minggat. Minggat akhirnya. Akhirnya Allah, kalau Pak Haji Marko diomongin gitu saja marah, Allah menjadi murka. Maka hajat kita dikesampingkan oleh Allah. Karena tidak yakin atas keputusan dan kebijakan yang Allah berikan kepada kita. Harusnya apa? Legowo. Terima. Jadi apapun yang ada di kita sudah diterima, disyukurin. Syukuri, nikmat. Karena kalau kita bersyukur, nikmat kita diperluas, ditambah. Syarat untuk ditambah nikmatnya itu adalah syukur. Enggak boleh ghibah ngomongin. Jadi sifat 18, sifat yang Pak Haji rangkum di sifat 18 itu diperes lagi Pak Haji, itu menjadi sifat ghibah dan julid. Itu pasti kena semua sifat 18. Kenapa kehidupan kita seperti ini? Karena sifat itu bersemayam di dalam hati kita. Karena itu relevan, cocok dengan ayatnya Allah di surat As-Sams. Qad aflaha man zakkaha. Pasti, sungguh, niscaya kamu akan selalu beruntung. Usahamu selalu lancar, kehidupanmu selalu menguntungkan, usahamu selalu menghasilkan. Apa syaratnya? Zakkaha. Pasti sungguh kamu akan selalu beruntung kalau kamu membersihkan hatimu. Bersihkan hati. Ayatnya begitu, jelas. Bersihkan hati, pasti dijamin Allah beruntung. Tetapi sebaliknya, ayat berikutnya, waqad khaba man dassaha. Dan pasti sungguh kehidupanmu menjadi buntung, merugi, blangsat, menurun, hancur. Kenapa? Karena kamu dassaha. Karena kamu mengotorinya. Mengotori apa Pak? Hati. Dengan apa hati dikotori? Dengan sifat-sifat yang negatif. Jadi walaupun Allah sudah menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, memang manusia diciptakan dalam dua pilihan, terserah Allah. Takwa dan kejahatan. Baik dan benar. Tapi kalau kita bersih, untung, kotor,
rugi. Tinggal kita mau milih yang mana. Cuma kan berat, itu manusiawi kalau kita marah. Tidak, kita sekarang kondisinya lagi darurat. Maka harus dibersihkan supaya kita selalu beruntung. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya banyak diam dong ya kalau gitu. Setuju. Nabi Zakaria. Banyak diam. Kenapa Makanya Nabi dialihkan Zakaria ke membaca terkabul? Al-Quran gitu kan. Iya. Jadi Kenapa Nabi Zakaria terkabul? banyak diam, sibukkan dengan baca Al-Quran, Tapi berkegiatan. silaturahim jadi berkurang dong. Hah? Silaturahim kan kadang-kadang ketemu teman-teman pengajian atau apa juga tetap aja. Bapak Ngobrol-ngobrol Ibu aja suka di pengajian, coba Pak Simarko cerita. Kalau di pengajian itu yang dengarkan kira-kira dari 100 orang, ibu-ibu mohon maaf Iya, ya, iya. banyak yang di luar, kira-kira banyak yang ngobrol apa banyak gosipnya apa banyak dengarkan. Tergantung juga sih. Tergantung. Kadang-kadang Iya kalau kita mau menghindar niat tapi mendengar gitu mendengar, kan. akhirnya Setelah- ikut. Oh iya ya bener ya. Nggak ikut terdengar juga kan nggak boleh katanya. Ah, Itu susah dengar. gitu. Iya Ibu, kebetulan istri saya itu punya pengajian ada 3. Hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Itu di rumah mertua saya, di rumah mama saya, dan di kampung saya tempat saya tinggal. Jadi kalau istri saya baca salawat apa, mendengarkan Ustadz ceramah, itu ada sebagian ibu-ibu yang duduknya di luar. Dan itu Bu semuanya gibah semuanya. Terus sampai-sampai ibaratnya kabar-kabar yang negatif-negatif di kampung itu Sampai. kita datang ke situ udah bertahu semuanya. Jadi saya bilang kadang-kadang Mama itu yang di belakang duduknya pada ngobrol semua. Iya Pak, itu pada ngegibah semua. Jadi udah seperti kebiasaan. Jadi mereka nggak mau masuk tapi sukanya duduknya di teras kayak gitu. Jadi gibah itu ada aja. Tapi gimana kita juga kalau misalnya Ibu, wah ini ada gibahan-gibahannya nggak enak, nggak usah lah. Kita bukannya memutusin silaturahmi ya, jadi membatasin aja, mengurangi ke situ. Karena kalau kita kesimplung ke situ, kan kata Pak Ustadz bilang gosip itu semakin digosok semakin sip. Terutama ini kan banyaknya ibu-ibu yang gibah. Iya. Sebetulnya bapak-bapak juga suka gibah, tapi gibahnya beda. Iya, jadi yang disampaikan Pak Haji tadi, kenapa harus kalau kita punya hajat ditutup peluang komennya, itu seperti Nabi Zakaria saat mohon hajat kepada Allah untuk diberikan keturunan. Sudah tua, istrinya mandul, tapi pengen punya anak. Belajar dari Maryam yang dijamin rezekinya oleh Allah, masuk ke mihrabnya Nabi Zakaria sholat. Kata Allah, dalam sholatnya, dalam berdiri belum sampai rukuk, belum sampai sujud, dijawab oleh Allah hajatnya. Lewat malaikat Jibril, kamu akan mempunyai seorang anak yang diberi nama Yahya. Allah, aku sudah tua, istriku mandul. Apa tanda-tandanya saya Allah berikan keturunan? Kata Allah, kamu akan tidak bisa berbicara dengan manusia sitati ayam. 3 Oh, 3 malam. 3 malam, 3 hari, masa. 3 mas, kalau 3 malam pendek, ada yang mengartikannya tidak sekedar 3 hari, 3 masa. tapi 3 masa itu. Kenapa harus 3 masa? Berkaitan dengan hajat. Kenapa harus ditutup? Karena kalau tidak dikunci, pasti akan komen, pasti akan ngeluh, pasti akan jengkel. Kenapa? Ya Allah, emang bener ya saya bisa punya keturunan lagi. Ini sudah 1 bulan kok belum ada tanda-tandanya. Ngeluh, ya komen, cerita ke tetangganya. Pak, katanya Allah mau ngasih anak pada saya, mungkin enggak ya? Nanya ke orang. Wah ya enggak mungkin Pak, periksa ke dokter.
Gak mungkin. Akhirnya tambah jengkel lagi. Maka dikunci oleh Allah lisannya. Buat tidak bisa berkomunikasi. 3 masa. Kenapa 3 masa? Masa pembuahan nempel. Masa perkembangan menjadi Ditiupkan ruh ya. masa menjadi tumbuh bisa menjadi segumpal daging. Akhirnya sampai masa yang ketiga ruhnya ditiupkan. Kalau ruhnya sudah ditiupkan berarti sudah terasa ada kehidupan. Buka mulutnya. Ucapannya jadinya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada komen lagi. Tidak ada gibah lagi. Mungkin gibahnya tidak harus dengan orang lain. Gibahnya dengan dirinya sendiri tapi protes ke Allah. Mana Allah? Gibahnya tau gak Pak? Bapak punya tetangga di depan tapi gak punya tong sampah. Dia buang sampahnya di tempat sampah Bapak. Sehingga Bapak ngomong sama istri, itu tetangga kurang ajar ya. Bapak ngalamin gak begitu? Iya betul. Tepuk tangan dong. Gue keker lo barusan. Masalah tempat sampah doang. Gelo. Lo tuh di depan mata udah 10 miliar bos. Udah gue lihat. Makanya tadi gue bilang Allah coba dong lihat dong kekurangan dia apa. Lo bahas tempat sampah Deji. Pasti dia ngaku. Astagfirullah, subhanallah. Herannya gue dibisikin sama Allah. Bahas tempat sampah. Bahas tempat sampah. Oke, gue bahas nih tempat sampah. Sama tetangga. Sekarang pertanyaannya Pak. Gede jengkel apa gede hajat? Di jengkel lah Pak. Itu yang Bapak alamin. Sekarang nih niat kalau Bapak sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Hajat ya betul. Jadi Masa? jadi kalau saya sebenarnya untuk biasa saya pernah tinggal di Serang sana. Jadi 5 tahun saya ketika saya kerja di Krakatau Steel. Jadi saya itu ada seorang orang tua gitu yang ngajar ngaji, ngajar hadroh segala macam gitu. Jadi sudah terbiasalah jadi ya menunggu gitu kan kadang-kadang kan kalau hajat keinginan kita di Allah kan ada lambat segala macam. Ya mesti sabar kitanya. Jadi sudah terbiasa hal kayak gitu. Tapi kalau untuk tong sampah memang karena kan saya biasa tempat deket tong sampah itu tempat saya kerja, ngoprek motor, ngoprek mesin segala macam. Jadi saya suka iseng Pak. Buang yang bukan. Tapi sekarang sudah clear gitu. Jadi itu sebenarnya ada sendiri gitu loh. Jadi masih saudara. Nggak boleh Pak. Nah, jadi, Sekarang kan hajat Bapak 10 miliar. Bapak bayar sampah berapa sebulan? Coba kalau gue boleh tahu. Berapa sebulan? nggak tahu ya, berapa tuh. Ada 50.000. 125.000. Iya. Anggap aja Bapak bayar selama setahun. Iya. Berarti 1.500.000 Iya. setahun. Apa artinya Bapak bayarin 1.500.000 buat tetangga? Tapi kan Bapak cairnya 10 miliar. Kalau di RDI bukan sabar namanya Pak. Legowo. Lapang dada. Iya. Jadi Bapak nih hanya cuman ngerubah doang. Mindsetnya sedikit doang Pak. Kalau cair 10 miliar. Set aja. Makanya Allah gitu. Makanya gue suka sama Allah gitu. Allah apa nih yang dibahas? Allah udah tong sampah aja lu bahas tempat sampah. Bener nih. Jangan sampai ntar gue Betul. nggak gitu. Betul. Benar. Betul. Alhamdulillah. Tapi karena di situ tuh jadi saya kadang-kadang ya bukan kesal sih sebenarnya cuman saya mengingatkan saya bilang saya tuh kadang-kadang ya kalau popok namanya popok bayi gitu kan. Iya. Isinya kan macam-macam tuh. Iya. Maksud saya diikat dulu lah. Iya. Jangan sampai berantakan kadang-kadang kan sama kucing. Iya. Sama tukang itu. Iya. Tukang pulung itu. Iya. Out. Jadi Iya. baunya kemana-mana. Saya lagi ngoprek-ngoprek segala macam. Servis tuh jadi aduh nggak enak amat ini kemana-mana Iya. gitu. Saya kan tegur. Saya bilang tolong deh bikin tong sampah sendiri. Ya. Dah, dia gitu. Tong sampah sendiri. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah bikin tong sampah sendiri Pak. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi ya. Tapi kan Bapak hajatnya mana jadinya yang 10 miliar nggak cair-cair. Insya Allah belum nanti suatu saat pasti. Lah. Iya, coba kalau Bapak bikinin tempat sampah Pak. Bapak bikinin tempat sampah, taruhlah harga bikin tempat sampah 10 juta dah.
Cair 10 miliar. Pak, ini tamu RDAI bawa mobil. Iya. Mobilnya mogok di sini. Iya. Nah, akhirnya pulang saya pinjemin mobil. Mobilnya kita dandanin. Turun mesin, AC-nya jebol, kaki-kakinya oblak. Nah, oblong. Akinya soak. Kita dandan, Pak. Alhamdulillah. Tapi gimana? Orang di starter nggak bisa. Akhirnya kita panggil montir. Iya. Pak, ini airnya udah masuk ke dalam mesin, kecampur. Ya udah, Bocor. kita kerjain, Pak. Kita pinjemin mobil. Alhamdulillah tuh, Pak. Hajat dia terkabul, utang 3 miliar. Mau tahu dari mana 3 miliar? Rumahnya dikeker sama Telkomsel. Oh, Titik nol. tepat ya. Tepat. Iya. Sehingga dibikinlah tower. Sinyal kuat. Disewa. Setahunnya 50 juta. Iya. Dan dia disewa 10 tahun. Jadi berapa tuh, Pak? 5 mm. 5 miliar. Utangnya berapa? 3 miliar. Dibayarlah utangnya 3 miliar. Jadi tuh habis karena apa? Karena waktu. Iya. Jadi dia tuh dipinjemin sama Telkom karena bikin tower 5 miliar. Buat bayar utang 3 miliar. Iya. Dia nggak balikin. Nah, saya setuju itu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kan bikin tower. Iya. Disewa selama 10 tahun. Dapatlah duit dia. 5 miliar sewa tower. Habisnya karena waktu. Pas udah 10 tahun habis. Alhamdulillah. Padahal tinggalnya di kampung, Pak. Iya, iya. Bisa disewa segitu harganya. Nah, ini kemarin kan dia kan tahun 2011. Iya. Nah, kemarin kan dia, Pak Haji ini mau ada perpanjang lagi. Berapa sekarang harga sewanya? Saya minta 200 juta. Iya. Mau gak dia bayar? Pasti mau, kalau enggak kan nanti peralatannya pindah. Iya, titiknya lain lagi. Titiknya lain lagi. Betul. Saya udah menang banyak. Kalau udah waktu itu sama saya disewa 50 juta mau orang tahun 2011 darurat. Iya. Sekarang saya nggak mau, maunya 200 juta. Iya. Kali 10 tahun berapa? 20 miliar. Bisa? Iya. Nah, mau saya Bapak juga begitu. Jadi Bisa? apa yang harus saya lakukan nih, saya masih bingung nih Pak Haji. Jadi bagusnya. Kalau mau cara cepat adalah 1. Paksain Bapak wajib nenen setiap hari. Bisa gak? Insya Allah pasti bisa. Ibu mau gak, Bu? Ibu bingung kali, ini pengobatan apa sih ini? RDAI. Dia masih bingung. Jadi kadang-kadang kalau lihat YouTube tuh, wah ini tuh udah dari garis Allah enggak ya, Mbak ya? Ya saya bilang ini kan karomah dari yang orang tua kita dulu. Orang tua zaman dulu, Bu, tidak ada hiburan. Anaknya 9. Lu berapa bersaudara? 9. Anak nomor berapa ya? 1. Jadi nggak ada hiburan, dia kerjanya cuma nenen aja. ML aja. Sawahnya luas. Kaya raya orang tuanya. Betul? Sekarang Pak, anak boro-boro suruh nenenin suaminya. Nggak mau. Gimana caranya? BH-nya ketat, celana dalamnya ketat. Akhirnya apa? Motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan. Saya nggak mau. Bu, zaman dulu nenek saya itu kalau pakai BH kendor. Supaya apa? Supaya suaminya, kakek saya, kalau mau ngeremes nenennya, tangannya nggak kejepit. Kalau sekarang kan enggak. Ibu-ibu pada BH-nya diketat. Nggak boleh, mesti kendor. Kasih keleluasaan tangan suami kita biar dia bisa meraba kemana-mana. Begitu. Nah, dia kena kawat nih. Dia kena kawat. Kawat istrinya nih. Aduh. Supaya tegak itu. Ya biar tegak ya, Bu. Pas dicopot BH-nya anjlok, jublak. Rel kereta api anjlok di Sumedang. Rel kereta api anjlok di Semarang. Aduh. Kedua, Bu. Paksain ibu coba romantis. Ibu yang nawarin nenen duluan ke suami. Saya kemarin udah ngomong sih sama dia. Nah. Emang belum dilaksanakan aja, Pak. Aduh. Bu. Istri yang hobinya kalau dia pergi sama pasangannya. Wanita sama pasangannya ya. Dan
si wanita itu ngeremes alat kelamin pasangannya di mobil, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tuh. 2. Laki-laki yang hobi jalan sama pasangannya. Dia ngeremes alat kelamin pasangannya di mobil. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Coba praktekin Pak. Jadi kalau naik motor gimana dong Pak Haji? Ibu pegangan masukin ke dalam resleting Bapak. Boleh, maksud nggak boleh. Zaman dulu kan begitu. Kalau naik, coba Bapak lihat deh orang kampung zaman dulu. Naik sepeda ontel pasti dipeluk deh. Ya betul? Pernah gak dia megang-megang pundaknya? Nggak pernah. Ini naik sepeda nih Pak. Dipegang pasti begitu. Sama lawan jenisnya. Ya betul? Apakah dia kaya raya? 100%. Nah coba begitu. Ini saya boncengin tante saya. Aja dipegang sama tante saya. Emang begini ya tante? Mesti beginilah. Siap tante. Gitu. Nah coba ibu praktekin. Berarti kalau nanti saya di mobil pulang. Saya mesti ngeremas alat kelamin suami saya. Setuju. Jempol 2. Boleh gak kalau saya nyupir mobil Pak Haji, tangan kanan saya pegang setir, tangan kiri saya megang alat kelamin istri saya. Setuju. Coba praktekin. Makanya kalau bisa mobilnya matic, jadi gak ngoper-ngoper gigi. Bahaya. Bahaya. Enggak lah, bahaya dari mana? Nah itu mindsetnya nih Pak Zin nih. Bu, saya kalau nyupir nih sama istri saya, kan istri saya mobilnya matic nyupir. Saya kan di sebelah kiri. Itu istri saya pasti megang alat kelamin saya Bu, sambil nyupir, sambil cerita. Saya tidur Bu dipegang alat kelamin saya sampai ke rumah, sampai tempat. Bener maksud saya bohong. Coba ibu praktekin. Dari masuk tol Jakarta, misalkan ke rumah dari Jakarta masuk tol, sampai pulang sampai rumah begitu. Coba ibu praktekin Bu. Nanti kalau sampai rumah alat kelamin suami meledak gak? Nggak mungkin meledak, karena kan udah diredam. Bos, lo yang nonton YouTube lo apa istri sih bos? Saya kadang-kadang kalau ada yang menarik saya panggil. Oh iya. Mah nih, ini kayak gini Saya menurut ikut Pak Haji aja. nih ikut seperti ini. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak. Kayak begitu. Nah Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak? Iyalah pasti. Ya hiburan tersendiri. Ya Karena kan iyalah. kita hidup di rumah cuma berdua Pak. Setuju. Berdua saya hidup. Anak saya ada punya keluarga sendiri-sendiri. Gitu Betul. loh. Mereka tuh punya kehidupan sendiri. Anak gue 3 Bu, anak saya 3. Cewek, cowok, dokter. Gue juga di rumah sama bini gue. Ya ada suster ada, ya ada pembantu, ada supir gue 5 ada. Tapi gue sama romantis aja Bu. Romantis. Paksain. Saya mau ibu Tuh, bulan ini harus cair 10 miliar dari Amin. Allah. Caranya ibu harus nawarin Nenen setiap hari. Kan Serius, Nenen udah serius, ada. serius Nih Bu ya. ini. Ibu menang banyak loh. Nenen udah ada. Ada kan Nenen nih? Ada. Suami ada. Terus kedua suami tanpa dirayu mau. Mau gak Pak? Iya. Tuh. Dibandingin tadi ibu ada ibu-ibu yang cantik luar biasa. Suaminya gak ada. Astagfirullah. Gak ada. Kemarin nih Pak lebih parah lagi. Nenennya gak ada. Astagfirullahaladzim. Coba mau nawarin gimana nenennya gak ada. Nenennya gak ada. Nah ibu neneknya masih ada. Masih ada. Ya tawarin. Niatan Kedua Bapak nih. dakwah. Tawarin ML setiap hari. Wanita yang nawarin ML sama pasangannya. Saldonya gak pernah di bawah 1 M. Tuh. Wanita yang hobinya nyuapin pasangannya. Makannya disuapin. Saldonya gak pernah di bawah 1 M. Wanita yang hobinya kalau laki-lakinya nih pasangannya pipis, ibu cebokin, dipetel-petel pakai tisu. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ini yang terakhir nih, dahsyat bener. Wanita yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, ibu tinggal coba aja. Jadi kalau ibu bapak mau pergi, pas di meja makan, ibu langsung duduk di bawah. Buka resleting bapak, diemot. Boleh? Boleh, masa gak boleh? Lihat saldonya Bu. Dari mana Pak Haji? Ya dari Allah lah, wasilanya.
Lewat aja herannya suami tercinta nih mah. Titip mah 3 juta mah. Katanya 1 miliar ya dari angka kecil dulu ya kan. Iya betul. 3 juta dulu. Nah besok dikasih lagi. Nanti dia bilang, Papa, Mama besok mau ngajak anak-anak sama mau ngajak adek. Mau kemana mah? Mau ke Pondok Indah Mall. Nanti dijawab sama suaminya, ya udah Mama makan yang enak nanti biayanya Papa yang bayar. Itu kan iya betul. Disyukurin dulu yang kayak gitu. Nanti Mama jalan ya sama anak ya. Jalan sama adek ya ke Pondok Indah Mall ya. Nanti Papa yang bayarin. Itu kan rezeki Pak, Bu. Iya. Dari yang kecil-kecil dulu aja, jangan langsung gede. Iya. Begitu. Haji boleh menyambung? Oh boleh, boleh, boleh. Iya, sejak Pak Haji nawarin, suruh si istri nawarin 3 kali sehari ML. Iya. Jadi kebetulan rumah saya itu sebelahnya itu ada Alfamart. Jadi istri saya selalu bilang kalau ke Alfamart, kasih Alfamart, Bu mau beli baby oil ya Bu. Karena kita langganan beli baby oil. Jadi yang kenapa kata istri? Baby oil. Karena yang selama ini beli baby oil cuma ibu. Yang tuh vegan itu loh itu maksudnya. Bos, gua ngeliat lo ketawa, seneng banget. Iya, gue seneng banget gue ngeliat lo ketawa. Kenapa? Karena kan orang senang rezeki Datang. iya. Uang datang. Kalau orang sedih, Rezeki pergi. iya. Bos, tadi tahu gak bos? Tadi kan privat rombongan. Terus habis itu Pak ada yang privat sedekah 10 juta. Mau gak live? Mau, gue seneng bener tuh bos. Kenapa? Karena gue pengen apa ya? Pengen bikin tamu gue tertawa bos. Iya. Tapi kalau nggak live kan, aduh nggak semangat gue. Kalau live gue semangat. Jadi rata-rata yang sedekah 10 juta nggak mau live bos. Iya. Oh gitu. Nggak mau. Oh, Nggak mau. Malu kali ya. Tapi kalau live gue seneng. Kan lu punya tabungan 1 poin di akhirat. Amin insyaallah. Oke? Amin. Jadi sepakat ya Bu. Nenenin wajib. sekali kan? Yuk. Sehari 2 kali minimal. Harusnya 3 kali kayak Haji Marco. Iya. Iya Bu. Jadi Ini 3 kali ya. iya betul. 3 Jadi kali. Pak Haji tuh selalu bilang Haji Marco harus banyak nenen. Jadi istri saya tuh kalau udah anak-anak Iya. pada sekolah, istri saya udah sholat duha, udah mandi kan udah beres. Iya. Langsung tuh bayiku waktunya nenek. Nah, gua mau itu. Terus Bayiku, waktunya nenen. jadi kadang-kadang kan saya kalau nenen terus kadang-kadang saya masih tidur. Istri saya udah bersih. Jadi kadang-kadang kalau seperti itu kayak wah udah nggak ada susunya. Kedua itu kayak kita ituin main sama air liur sendiri gitu kan. Jadinya agak bosen juga. Akhirnya istri saya punya ide baru. Yaitu dengan kasih permen saya apa seperti relaksa atau kopiko. Jadi saya nenen itu ada minum permen jadi biasanya lebih enak ada rasanya. Lebih lama biasanya. Pantesan bini gue beliin permen. Iya bini gue beliin permen, bini gue. Iya permen yang pedes. Nanti dibeliin sama bini gue. Kadang gue ganti permen, maunya permen yang itu yang Starbucks. Iya. Iya kata bini, Pak enakan yang ini Pak. Oh iya, semeriwing. Oh katanya Haji Marco sama ya? Iya Pak Haji. Oh berarti kita nih raja nenen ya? Pak permen dulu Pak gitu. Ya, udah. Apa? Pak permennya dulu nih Pak gitu. Biar apa? Biar Pak nggak bosen. Habis kan kalau kita nggak pakai permen atau apa, kayak kita main lidah ludah sendiri ya. Ini permen gue nih, ini permen gue. Wah. Dari Starbucks. Hmm. Dari Starbucks nih Bu. Enak Bu permennya. Iya. Iya. Rasa kopi lah. Iya, makanya pentilnya semeriwing. Kata bini gue, pentilnya semeriwing papa, pentilnya. Aduh. Bayangin bos, isinya kita dari tadi tertawa aja. Karena maunya saya Pak, Iya. Bapak sama Ibu seperti di Al-Quran. Karena di Al-Quran ayatnya gini Pak. Hidup ini ibaratnya bersendagurau dan permainan. Betul? Permainan, ya. Sendagurau dan permainan. Kalau di Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Jadi kayak panggung sandiwara. Sekarang Bapak hajatnya jual tanah. Iya. Besok
Bapak orang terkaya di Bogor. Amin. Lah sekarang gimana mau lanjut ke sinetron kedua? Orang sinetron pertama aja Bapak Berat. ngebawainnya beban. Jangan dong. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa gitu. Iya. Kapan Pak Haji? Ya setiap hari. Jadi biar jangan ada beban. Bisa? Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oke? Karena saya sekarang kalau tahajud sih udah bukan beban lah bagi saya sih. Baca Quran juga bukan beban bagi saya sih. Jadi sudah suatu kesenangan gitu Pak Haji. Karena kan sambil belajar gitu kan. Ya kalau ada waktu sambil lihat hasil tadabbur isinya apa sih artinya seperti ini gitu loh. Cuman kadang-kadang yang garantis hati ini kadang-kadang suka kerasa ini nggak boleh bicara kayak begini ya, astagfirullahaladzim. Karena kan masih adaptasi itu Pak Haji. Ya. Itu tuh yang Kebiasaan, susah, katakan. garis kebiasaan. Belum Saya bisa. kadang-kadang kan sudah tobat juga karena jelekin apa barangkali ada kekurangan-kekurangan saya suka yang Pak Haji bilang yang 18 sifat 18 itu saya suka ini cuman masih kurang barangkali masih butuh waktu untuk adaptasinya itu loh, butuh Yeah. waktu gitu. Seperti ya mudah-mudahan mohon doanya dari Pak Jangan Haji. mudah-mudahan. Pasti. Pasti. Iya. Pasti ya. Pasti. insya Allah. Ajarin, nyentongin cair 10 miliar. Centongnya 10 miliar. Amin. Tentu bapaknya, Iya. ini tuh bapak dikasih uang 100.000, 75.000, sama 50.000. Iya. Dan uang ini nggak boleh Belanjain. belanjain. Iya. Nanti kalau ibu punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, silakan ditumpuk aja di kertas karet. Iya. Saya nggak mau nyentonginnya. Jadi waktu nyentonginnya juga ini sebetulnya bagus banget Pak. Ini Iya. umurnya diduain mungkin sama bapak. Nah, jadi nyentonginnya kartunya ke kita ya. Oh ke dalam. Ke dalam. Sekarang waktu nyentonginnya juga bapak bisa Bos. nyentonginnya di- Rombongannya ada berapa? Hah? Hah? Nyentonginnya itu di waktu bapak misalnya Hah? sholat fardu. Apa? Jadi misalnya sholat zuhur, Enggak, teman-teman SMA yang antri berapa orang? langsung udah selesai sholat langsung ambil Hah? sejadah. Hah? Tapi usaha Hah? bisa manggil apa? Manggil Hitung dulu. Enggak usah, kira-kira berapa? Kan lu apa? 12-an. Ada di mana? Alhamdulillah sebanyak 9 kali. Di kantin sama di Usupanya dan Hah? menghadapi Allah Subhanahu Soto. wa ta'ala. Oh ya. Dan wasilah amin-aminnya anak 12 orang. Oh ya. pimpinan dari Bapak Ridwan bin Suwondo, saya memanggil uang yang warna merah, yang warna biru, ini kan ganteng ya senyum. Iya. Nah, ini juga ganteng semua senyum-senyum semuanya. Yang ini perempuan cantik sedang menari, senyum juga. Mereka senang bahagia. Jadi saya memanggil uang yang warna merah. Oh, di ruangan sebelah. yang cantik, Oh. yang ganteng, masuk ke rekening Untuk kita punya ruangan sebelah. ya, BCA atau FDNI Iya. atau Mandiri, Iya. masuk ke rekening saya di Mandiri atau BNI. Baik. Dan juga ke pundi-pundi uang saya seperti Ada titis. dompet saya, lemari saya, Ada titis. gaji saya, uang masuk Ada endang. berkah dan berlimpah dari segala penjuru arah. Lisna. Oh ya. Segala mudah berlimpah dari segala arah juga berkah. Uang masuk di bulan ini 10 miliar. Uang saya ganteng cantik, saya sedang butuh uang di bulan ini setiap bulannya 10 miliar. Uang yang baik, ya pokoknya kita ngerayu-rayu semua itu sudah datang seperti itu menjalan dan pada bahagia yang usah yang uang dan Live-nya jangan dimatiin nih, Was. Ya, biar lanjut ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu Harapan. Darno nggak dibuang kan? Ada ya, buat bahan. Hah? Meriah. dan uang apapun yang kau gunakan sebagai misalnya untuk bayar listrik atau bayar pajak atau apa, nanti kamu datang lagi ya, dan Iya. jangan lupa kamu ajak lagi teman-teman sahabat-sahabatmu dari berbagai arah, dengan jumlah ratusan juta. Kalau kamu punya teman di luar negeri, American dollar, dolar, Singapore dollar, yen Jepang, yuan Cina, Taiwan, Malaysian ringgit, dirham, rea maupun rea apa
ya uang-uang lainnya segera masuk dan bergabung sama kami. Gue bilang gue japri tadi sama Made, persiapannya Made, iya. Gue dandan dulu gak? Doa Allah, gak usah. Yayahnya Ayus, gue mau itu dulu mau dandan. Terima kasih Allah, kita kan Dandan. jangan meminta sama Allah seperti kayak orang musafir nggak boleh. Jadi misalnya meminta itu pada Allah dan cara bersyukur, dibalik bersyukur. Allah, terima kasih Allah, uangnya sudah datang 10 miliar di minggu ini, di bulan ini, di detik ini, di menit ini, di jam ini uang datang dengan jumlah 10 miliar di rekening saya. Amin Allah, terima kasih atas segalanya. Uang datang ya, tunggu kamu loh. Dan ini untuk uang. Kamu jangan kemana-mana Put, nanti kasih anak-anak buat uang kehadiran. Untuk centong, Pak Haji ini kan centong ini Centong antik ya Pak. centong antik ya, ini dari Jawa dan ini umurnya 2 tahun. Iya ya, kelihatannya dari itu ya, warnanya juga. Warnanya udah kelihatan. Terus misalnya Bapak ada pakai habis maintenance atau apa gitu, dengan merek Daus Sumatera yang ngasih penyayang dan masih anak yatim kadang di bidangnya Bapak Suwondo, saya sedang punya ada Sakit. sakit tangan saya pegal-pegal, sakitnya hilang sebelumnya datang, pasti sembuh sebelum tidur, misalnya punggung gitu, atau Saya lagi asam urat di dengkul nih Pak. Iya. itu aja sembuh saya, karena juga saya ada di diabetes sampai 500 tapi sekarang alhamdulillah ada sembuh semua penyakitnya hilang, tubuhnya datang. Kalau ibu merasa pusing kepala pakai meja sebelum tidur. Tapi ini sih untuk pribadi kita ya berdua Iya, kan. berdua aja. Iya. Bisa gantian bapak sama ibu. Iya. Dan kenapa uangnya itu berkali-kali berulang, karena seperti kita manggil ayam. Ayamnya nggak datang kalau kamu cuma nengok bilang Berkali-kali. apa. Seperti kita manggil kucing, pus. Ini nengok doang. Kalau bilang pus. Kucingnya datang. Jadi uang itu tetap dari Allah. Dan kita minta banyak karena Allah Maha Kaya. Betul. Kita yakin bahwa Allah Maha Kaya. Dan pasti Allah berikan rahmat ini. Amin. Untuk Bapak, untuk menghitungkan uang itu ada yang tanya sama saya atau Ibu? Cuman saya kata-katanya saya nggak hafal ini bagaimana tuh Pak Markoyo. Itu senyamannya Bapak aja. Oh gitu. Bahasa Sunda mangga, bahasa Jawa mangga, bahasa Yang Arab. penting positif aja itunya ya. Yang penting positif dan nyaman buat kita. Enak aja. Iya. Nggak usah pakai, maaf ya, pakai bahasa Arab atau kadang-kadang Iya. itu panjang pendeknya beda, itu artinya juga beda. Iya. Jadi kita pakai bahasa Sunda aja kalau orang pukul Iya. yang kita ngerti, dan bahasa itu juga milik Allah, jadi Allah nggak tahu. Iya. Ya, Amin. gitu. Senyamannya. Senyamannya. Dan uang datang Tiap dari udah Allah. sholat itu Ya. ya, udah tiap udah sholat. Bapak Ibu nikmati prosesnya, jangan protes bilangnya wah itu seminggu kok ini belum ada, belum datang. Itu justru itu artinya namanya komen itu nggak boleh katakan. Iya. Dari komen. Dan nikmati prosesnya, jangan protes, karena buat orang sukses artinya suka berproses. Jadi kita suka berproses dan butuh waktu, Butuh waktu, betul. Iya. keyakinan. Mana Bapak? Oh, iya. Kubur ya? Amin. Amin. Kubur Amin. selalu. Yakinnya mesti bulat. Yakinnya mesti bulat. Pasti bulat. Nggak boleh jengkel. Harus ceria. Ceria. Oke? Terkabul ya? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Cantik harus terkabul cantik. Selamat Nenen. Alhamdulillah. Jangan lupa video call sama Haji Marco. Jangan lupa beli permen ya. Iya. Terima kasih Pak Haji, waktunya Pak Haji, pencerahannya. Bos masukin bos ya. Live ya bos ya. Live bos. Nanti